Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Setiawan, NIM 202410102001 dari Prodi Teknologi Informasi, kelas Jaringan Komputer D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya. Di mana di sini saya akan menjawab dari 3 soal berikut. 1. Lingkarilah dan jumlahkan collision domain broadcast domain pada jaringan tersebut dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collision domain and broadcast domain. Sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian tentang collision domain. Collision domain adalah suatu segmen jaringan fisik atau fisikal di mana paket data dapat bertabrakan dengan satu sama lain ketika dikirim secara bersamaan. Apabila menggunakan protokol jaringan Ethernet, sebuah tabrakan jaringan terjadi ketika lebih dari satu untuk mengirim paket pada segmen jaringan pada waktu yang sama. Karakteristik dari collision domain. 1. Seluruh port pada satu hub terdiri dari satu collision domain. 2. Setiap port pada switch terdiri dari satu collision domain. 3. Setiap port pada router terdiri dari satu collision domain. Begitu juga dengan pengertian broadcast domain adalah sebuah komputer di mana semua node dapat mencapai atau terhubung satu sama lain dengan perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen. Karakteristik broadcast domain terdiri dari 1. Setiap port dalam satu router terdiri dari satu broadcast domain. 2. Satu switch terdiri dari satu broadcast domain. 3. Satu hub terdiri dari satu broadcast domain. Setelah itu, saya akan melingkari dan menjumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan. Di sini adalah collision domain. Di sini adalah collision domain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi jumlah collision domain ada 9. Untuk broadcast domain sendiri ada 1, 2, 3,
3. Nah, jadi collision domain itu ada 9 yang ini untuk broadcast domain sendiri ada 3 yang saya lingkari warna merah ini. Untuk soal selanjutnya, tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dari jaringan tersebut. Di sini saya akan melingkari topologi ada 2, topologi star sama topologi bus. Nah, jadi begini, untuk topologi bus yang atas saya lingkari warna merah, untuk topologi star yang warna biru ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari topologi star dan topologi bus. Di mana kelebihan topologi star antara lain 1, memiliki tingkat keamanan cukup tinggi. 2, paling fleksibel dibandingkan dengan topologi yang lain. 3, apabila satu komputer mengalami masalah dalam jaringan, maka komputer yang lain tidak akan terganggu. 4, untuk menyambung pada perangkat baru sangat mudah. 5, kontrol terpusat sehingga memudahkan untuk pengecekan kesalahan pada jaringan. Kelemahan dari topologi star, 1, menggunakan biaya yang cukup mahal dikarenakan menggunakan banyak kabel. 2, jika hub mengalami kerusakan, maka dalam melumpuhkan pada jaringan tersebut. 3, jika lalu lintas padat, maka jaringan akan melambat. 4, dan jumlah terminal yang terbatas ini juga tergantung pada port pada hub. Topologi bus. Kelebihan dari topologi bus ini 1, irit kabel karena menggunakan satu kabel untuk transmisinya yang terpusat. 2, instalasi tergolong cukup mudah karena layout yang cukup simpel. 3, karena jaringan data yang tinggi. 4, sangat cocok diterapkan di jaringan komputer yang berskala kecil. Kekurangan dari topologi bus 1, sulit mengidentifikasi kesalahan atau gangguan. 2, hanya bisa diterapkan pada jaringan berskala kecil. 3, sulit untuk melakukan perawatan jaringan karena skalanya besar. 4, membutuhkan repeater untuk memperkuat sinyal jaringan jika jarak jauh. 5, dikarenakan menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, maka pada lalu lintas data cukup padat. 6, dan jika pada kabel utama mengalami gangguan, otomatis seluruh komputer yang terhubung dengan jaringan akan mengalami gangguan. Soal nomor 3, faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi jaringan?
Faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topologi jaringan antara lain biaya, kecepatan, lingkungan, ukuran, dan konektivitas. Satu, biaya. Biaya perlu diperhitungkan jumlah biaya yang akan dikeluarkan dalam membangun suatu topologi jaringan. Jika suatu topologi jaringan melebihi jumlah yang dibutuhkan, tentu biaya yang dibutuhkan akan semakin besar pula. Untuk itulah perlu dirancang topologi yang efisien yang sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi. Dua, kecepatan. Setiap topologi tentu memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Suatu organisasi tertentu perlu melihat seberapa cepat akses yang dibutuhkan oleh suatu item. Jika akses yang diperlukan tidak memerlukan kecepatan yang tinggi, maka pemilihan topologi yang tepat tentu akan memberikan hasil yang maksimal. Jika sebaliknya pemilihan topologi tidak tepat, tentu akan mengakibatkan beban pengeluaran. 3. Lingkungan. Lingkungan, bagaimana lokasi dan lingkungan tempat jaringan akan dibuat atau dipertimbangkan sebaik mungkin agar lebih efisien dalam pemanfaatan jaringan. 4. Ukuran. Ukuran sendiri ini yang dimaksud adalah ukuran jaringan, apakah suatu organisasi memerlukan suatu jaringan yang luas. Untuk itu kebutuhannya atau hanya sebuah jaringan yang kecil, serta apakah jaringan tersebut memerlukan file server atau jumlah server yang khusus. 5. Konektivitas. Dari konektivitas sendiri berarti suatu jaringan dapat tersambung dengan jaringan yang lain serta dapat diakses dari berbagai lokasi yang ada. Dengan demikian topologi yang dipilih hendaklah dapat digabung dengan topologi yang lain serta dapat mengakses suatu data dari berbagai lokasi. Sekian hasil presentasi dari saya, telah menjawab soal-soal yang telah diberikan mulai soal nomor 1, 2, dan 3. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.